Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky HN dengan Abil Wira Pramana akan memaparkan materi dasar-dasar manajemen dari organisasi dan manajemen perusahaan industri. Untuk selanjutnya silakan Abil. Selanjutnya adalah dasar-dasar manajemen yang akan saya jelaskan. Manajemen berasal dari kata to manage, yang memiliki arti mengatur. Dalam hal mengatur, akan timbul masalah, problem, proses, dan juga pertanyaan tentang apa yang diatur, siapa yang mengatur, mengapa harus diatur, dan apa tujuan pengaturan tersebut. Manajemen juga menganalisa, menetapkan tujuan atau sasaran, serta mendeterminasi tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban secara baik, efektif, dan efisien. Menurut J.R. Terry, manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya. Sedangkan menurut Paul Harvey dan Kenneth H. Blanchard, manajemen adalah suatu usaha yang dilakukan dengan dan bersama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam perspektif lebih luas, manajemen adalah suatu proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerjasama para anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Hal ini berarti manajemen merupakan perilaku anggota dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Dengan kata lain, organisasi adalah wadah bagi operasionalisasi manajemen. Karena itu, di dalamnya ada sejumlah unsur pokok yang membentuk kegiatan manajemen, yaitu unsurnya terdapat material, mesin, method, dan money, dan juga market. Keenam unsur ini memiliki fungsi-fungsi masing-masing dan saling berinteraksi secara efisien dan efektif. Oke, dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen merupakan proses memperoleh suatu tindakan dari orang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Aktivitas manajerial itu dilakukan oleh para manajer sehingga dapat mendorong sumber daya personil bekerja memanfaatkan sumber daya lainnya sehingga tujuan organisasi yang disepakati bersama dapat tercapai. Lalu terdapat juga unsur pokok yang membentuk kegiatan manajemen seperti manusia, barang, mesin, metode, uang, dan pasar. Oke, selanjutnya. Selanjutnya yaitu unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen sendiri secara sederhana dapat dimaknai sebagai suatu elemen pokok yang harus ada di dalamnya, di mana manajemen tidak akan sempurna, bahkan tidak dapat dikatakan sebagai manajemen tanpa kehadiran dari elemen-elemen pokok tersebut. Dengan kata lain, bahwa manajemen tersusun atas elemen-elemen pokok tersebut yang menjadi suatu kesatuan dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Manajemen sendiri mengandung 5 unsur pokok yang itu adalah money, material, mesin, dan method. Oke, kita lihat di sini ada 5 unsur pokok manajemen seperti man, money, materials, mesin, dan metode. Untuk manusia ini merujuk pada manusia sebagai tenaga kerjanya. Money merujuk pada uang sebagai modal untuk pembiayaan seluruh kegiatan perusahaan. Lalu material merujuk pada bahan baku sebagai unsur utama untuk diolah sampai menjadi produk akhir untuk diserahkan kepada konsumen. Lalu untuk mesin merujuk pada mesin sebagai fasilitas atau alat penunjang kegiatan perusahaan, baik operasional maupun non-operasional. Lalu metode merujuk pada metode prosedur sebagai panduan pelaksanaan kegiatan perusahaan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya yaitu piramida kekuasaan dalam satu manajemen. Di sini bisa dilihat ada tiga tahap ya, ada top manager, ada middle manager, dan yang paling posisi bawah adalah low manager operasional. Dalam konteks kekuasaan sendiri atau kepemimpinan terdapat tiga tingkatan tadi, yaitu top management di sini adalah sering disebut dengan chief executive officer atau top manager, ada middle management atau sering disebut dengan kepala bagian atau sebutan lain yang sejenis juga. Low management dikenal juga dengan sebutan manajemen tingkat operasional meliputi supervisor, kepala seksi,
dan mandor atau sebutan lain yang sejenisnya. Secara abstrak, sebuah hierarki adalah sebuah kumpulan yang disusun berdasar tingkatan. Pentingnya hierarki ini bagi organisasi agar tiap-tiap anggota organisasi memahami tanggung jawab dan tugasnya masing-masing, dan kepada siapa mereka mempertanggungjawabkan tugasnya. Oke, saya akan memberikan apa itu peran dan tugas pada tingkatan-tingkatan manajer. Untuk yang pertama, top level management memiliki peran dan tugas merumuskan tujuan organisasi, yakni menetapkan apa yang diinginkan dicapai perusahaan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Lalu merencanakan kebijakan dan strategi perusahaan, yaitu bagaimana cara perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut. Mengoptimalkan seluruh sumber daya organisasi untuk mewujudkan tujuan organisasi, serta mengarahkan manajemen di tingkat menengah untuk menerapkan kebijakan dan strategi yang telah dirumuskan. Dan yang terakhir menjadi penghubung perusahaan dengan publik, pemerintah, dan media. Lalu, peran dan tugas di bagian middle manager ini seperti membantu dan memotivasi manajer tingkat bawah untuk mencapai target bisnis. Lalu memberikan saran dan rekomendasi kepada top level management. Memberikan laporan perkembangan operasional departemen atau cabang ke manajer tingkat atas. Lalu, peran dan tugas manajemen yang ketiga di bagian bawah low manager operasional. Perannya menjaga kualitas produksi atau layanan sesuai standar yang ditetapkan, menyediakan lingkungan kerja yang mendukung dan aman bagi setiap karyawannya, memberikan bantuan pemecahan masalah karyawan dalam pekerjaan teknis, memotivasi karyawan dan mendorong kinerja tim lebih baik. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah fungsi manajemen. Fungsi manajemen sendiri terbagi menjadi 5, yaitu ada planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, staffing, directing atau pengarahan, controlling atau pengawasan. Kelima fungsi penting dalam manajemen yang diterapkan dalam sebuah bisnis seperti yang diungkapkan oleh Henry Fayol adalah sebagai berikut penjelasannya. Perencanaan atau planning. Planning atau perencanaan merupakan fungsi yang paling mendasar dalam sebuah manajemen. Perencanaan merupakan suatu rangkaian proses pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan berbagai strategi yang dibutuhkan untuk mencapai satu tujuan. Dalam perencanaan pun sebenarnya banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan, seperti menyelesaikan masalah, problem solving, dan mengambil keputusan atau decision making. Maka dari itu, perencanaan harus dibuat secara sistematis untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian merupakan rangkaian aktivitas pembagian tugas yang akan dikerjakan, serta proses pengembangan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Fungsi ini juga bertujuan untuk membentuk suatu hubungan kerja di perusahaan yang memastikan agar semuanya dapat berjalan efektif untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga adalah staffing. Staffing merupakan fungsi manajemen yang hampir sama dengan organizing. Namun, fungsi ini berfokus untuk menempatkan sumber daya perusahaan di tempat yang paling tepat sesuai dengan bidang keahliannya. Fungsi staffing juga tidak hanya masalah tenaga kerja saja, melainkan seluruh sumber daya dalam perusahaan itu sendiri. Hal ini termasuk peralatan, inventaris, maupun sumber daya lainnya. Staffing sangat penting dilakukan agar divisi yang ada di dalam perusahaan dapat dipenuhi kebutuhannya secara merata. Yang keempat adalah mengarahkan atau directing. Fungsi directing dari manajemen dalam perusahaan adalah mengarahkan. Directing bertujuan mengarahkan atau mengendalikan agar dapat meningkatkan keefektifan dan juga efisiensi kerja agar lebih maksimal. Selain itu, fungsi ini juga memastikan adanya koordinasi dan kooperasi dari setiap bagian agar terciptanya harmonisasi dalam lingkungan satu kerja. Yang terakhir adalah pengawasan atau controlling. Fungsi terakhir dari manajemen yang ada di dalam perusahaan adalah pengawasan. Gulik sendiri menggolongkan fungsi coordinating, reporting, dan budgeting ke dalam fungsi controlling ini. Tujuan dari fungsi ini adalah untuk menilai pekerjaan yang telah dilakukan oleh semua SDM yang ada di suatu perusahaan. Namun, tidak hanya SDM, keuangan dan waktu pun harus diperhatikan dalam fungsi controlling ini. Hal ini supaya pekerjaan bisa selesai dengan tidak melebihi tenggat waktu dan budget yang digunakan,
tidak melebihi dari rencana yang telah dibuat sebelumnya. Oke, baik. Yang sudah dijelaskan oleh Abil terdapat 5 fungsi manajemen. Yang pertama itu ada planning. Perencanaan harus dibuat secara sistematis untuk menghindari resiko yang tidak diinginkan. Yang kedua itu ada organizing. Bentuk sebuah hubungan kerja di perusahaan yang memastikan agar semuanya dapat berjalan efektif untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang tiga itu staffing, berfokus untuk menempatkan sumber daya perusahaan di tempat yang paling tepat sesuai dengan bidang keahliannya. Fungsi staffing ini juga tidak hanya masalah dengan tenaga kerja saja, melainkan seluruh sumber daya dalam perusahaan. Yang keempat, ini ada directing. Fungsi ini juga memastikan adanya koordinasi dan kooperasi dari setiap bagian agar terciptanya harmonisasi dalam lingkungan kerja. Lalu yang terakhir ini controlling, untuk menilai pekerjaan yang telah dilakukan oleh semua sumber daya manusia yang ada di suatu perusahaan. Namun tidak hanya sumber daya manusia, keuangan, dan waktu pun harus diperhatikan dalam fungsi controlling ini. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan. Selanjutnya yaitu peran manajer. Semua manajer memiliki wewenang formal atas unit-unit organisasi mereka sendiri dan memperoleh status dari wewenang tersebut. Status tersebut melahirkan konsekuensi logis. Semua manajer terlibat dalam hubungan antara pribadi dengan bawahan, rekan, dan juga atasan. Aspek-aspek pekerjaan tersebut menyebabkan semua manajer pada tiap tingkatan harus menjalankan 10 peran yang berbeda, yakni peran sebagai tokoh, pemimpin, penghubung, pemantau, penyebar, juru bicara, wirausahawan, pereda gangguan, pengalokasi sumber daya, dan peran perunding. Kesepuluh peran tersebut kemudian dikelompokkan dalam 3 bagian, yaitu hubungan peran antar pribadi, peran informasional, dan juga peran mengambil keputusan. Oke, sudah jelas yang dijelaskan oleh Abil ini ada 3 peran manajer ya, seperti peran secara interpersonal, informasional, dan decisional, yang melibatkan ada 10 aspek-aspek seperti tokoh, pemimpin, penghubung, pemantau, penyebar, juru bicara, wira swastawan, perada gangguan, pengalokasi sumber daya, dan peran perunding. Oke, sudah jelas ada di PPT semua. Silakan dilanjutkan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri manajer profesional. Yang pertama adalah orang-orang profesional atau manajer profesional mendasarkan setiap keputusannya pada prinsip-prinsip umum, sehingga seseorang yang profesional dituntut untuk memiliki pengetahuan luas yang berkenaan dengan pekerjaannya. Dengan pengetahuan yang luas, seorang profesional akan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan objektif pribadinya yang berlaku secara umum dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Yang kedua, orang-orang profesional mencapai status profesionalnya melalui prestasi, bukan melalui favoritisme atau faktor lain yang tidak berhubungan dengan pekerjaan, walaupun belum ada standar objektif untuk menilai prestasi manajerial tersebut. Yang ketiga adalah orang-orang profesional harus tunduk pada kode etik yang melindungi kliennya. Namun, karena keprofesionalan pada bidang khusus, seringkali klien terlalu berharap padanya. Dan sebagai akibatnya, manajer berada dalam posisi rawan yang menuntutnya harus memunculkan berbagai alternatif dan memilih alternatif yang terbaik. Yang keempat yaitu orang-orang profesional mengabdikan dan mengaitkan diri pada organisasi yang mewadahinya, sehingga dalam setiap bidang orang-orang profesional menggabungkan hidup dan pekerjaannya melalui pengabdian dan keterkaitan pribadinya. Ya, betul, ini sebuah ciri-ciri manajer profesional ya. Untuk poin yang pertama ini disimpulkan mungkin seorang manajer digolongkan pada manajer yang profesional apabila dalam pengambilan keputusan yang berkenaan dengan pekerjaannya senantiasa berdasarkan pada prinsip-prinsipnya yang berlaku sesuai dengan ilmu pengetahuan yang memadai. Poin kedua ini bahwa kedudukannya saat ini diraih atas kerja keras dan prestasi-prestasi yang telah ia dapatkan, bukan berdasarkan pada kedekatan orang-orang yang dimiliki kewenangan untuk menjadikannya sebagai manajer.
Lalu yang ketiga, manajer yang profesional itu harus melakukan sesuatu berdasarkan pada kebutuhan objektif kliennya. Dalam konteks organisasi adalah anggotanya. Dan berorientasi pada pelayanan terhadap klien atau anggotanya. Lalu yang keempat, manajer profesional ini tidak memisahkan antara kehidupan pribadi dengan pekerjaannya. Dalam arti kata bahwa penjiwaan terhadap pekerjaan sangat dibutuhkan untuk mengantarkan organisasi mencapai tujuan dengan maksimal. Oke, selanjutnya. Selanjutnya yaitu karakteristik manajer yang berhasil. Di sini secara umum, keberhasilan suatu manajer, baik tingkatan atas, menengah, maupun tingkatan bawah, dapat dilihat dari karakteristiknya. Menurut J. Sterling Livingston dalam Stoner, James A. F. dan One Call Charles tahun 1988, ada 3 karakteristik yang dapat dikaitkan dengan manajer yang berhasil, yaitu pertama, memiliki kebutuhan untuk mengelola. Kebutuhan untuk mengelola yang dimaksudkan adalah hanya orang-orang yang ingin mempengaruhi prestasi orang lain dan merasa puas kalau dapat melakukannya, bisa menjadi manajer yang efektif. Yang kedua, kebutuhan terhadap kekuasaan. Manajer yang baik mempunyai kebutuhan untuk mempengaruhi orang lain atau bawahannya. Namun, demikian, manajer yang baik tidak serta-merta mengandalkan otoritasnya, kedudukannya sebagai manajer, melainkan mengandalkan pengetahuannya dan juga kemampuannya. Yang ketiga, kemampuan untuk empati. Manajer yang baik membutuhkan kemampuan untuk memahami dan mengatasi reaksi emosional orang lain atau bawahannya yang sering tidak terungkap. Dengan kemampuan tersebut, ia tetap dapat menggalang dan mendorong orang lain atau bawahannya untuk bekerja sama. Oke, sudah jelas ya yang dijelaskan oleh Abil. Terdapat 3 karakteristik manajer yang berhasil. Ada yang pertama itu kebutuhan untuk mengelola. Yang kedua itu kebutuhan terhadap kekuasaan dan kemampuan untuk empati. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan. Selanjutnya yaitu efisiensi dan efektivitas dalam manajemen. Stoner, James F. dan Freeman, Edward, tahun 1994, mengemukakan bahwa pendapatnya mengenai efisiensi dan efektivitas. Menurutnya, efisiensi merupakan kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan benar. Batasan tersebut berkenaan dengan konsep masukan dan keluaran. Dalam arti, bahwa manajer yang memiliki kemampuan untuk menekan biaya sumber daya yang dipergunakan untuk mencapai tujuan adalah manajer yang bertindak efisien. Sedangkan efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat. Artinya, seseorang manajer yang memilih suatu sasaran yang tepat sebagai tujuan adalah manajer yang bertindak efektif. Ini merupakan contoh sederhana dari penjelasan di atas. Seseorang manajer perusahaan gadget menggerakkan segenap sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk memproduksi gadget yang tidak memiliki aplikasi Android. Sedangkan permintaan pasar terhadap gadget yang memiliki aplikasi Android sedang meningkat sangat tajam. Sehingga dalam contoh ini dapat dikatakan bahwa manajer tersebut tidak bertindak efektif. Kendati pun gadget tersebut diproduksi dengan tingkat efisiensi maksimum, dapat disimpulkan bahwa bagaimanapun besarnya efisiensi yang diterapkan, tidak dapat mengkompensasi kekurangan efektivitas. Oke, di sini saya akan menjelaskan itu apa arti dari efisiensi dan efektivitas dalam manajemen. Efisien adalah melakukan suatu pekerjaan dengan tepat dan mampu mengerjakan secara cermat dan berdaya guna. Sedangkan efektif ini adalah sebuah usaha untuk mencapai tujuan, hasil, dan target yang diharapkan secara tepat dan tepat waktu. Untuk efisiensi ini merupakan bagian terpenting dalam manajemen. Efisiensi itu mengacu pada hubungan antara keluaran dan masukan. Menurut Drucker, efisiensi berarti mengerjakan sesuatu dengan benar, doing things right. Sedangkan efektif adalah mengerjakan sesuatu yang benar, doing the right things. Sedangkan efektivitas itu menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan secara tepat. Pencapaian hasil akhir sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan dan ukuran maupun standar yang berlaku
mencerminkan suatu perusahaan tersebut telah memperhatikan efektivitas operasional. Mungkin itu dari saya efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Selanjutnya yaitu hambatan dalam penerapan fungsi-fungsi manajemen. Penerapan fungsi manajemen seperti yang telah dipaparkan di atas bukan suatu mudah yang seringkali harus berbenturan dengan berbagai hambatan. Menurut Sukwati dan kawan-kawan, beberapa hambatan yang sering terjadi dalam penerapan fungsi-fungsi manajemen secara umum dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu pertama adalah hambatan internal. Manajer belum sepenuhnya memahami aspek-aspek yang berkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen. Yang kedua, manajer seringkali masih kurang mampu menjabarkan fungsi-fungsi manajemen secara operasional. Yang ketiga, organisasi belum siap melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang digariskan oleh manajer. Yang keempat, belum tersedianya sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Yang terakhir, adanya faktor risiko dan ketidakpastian di dalam pelaksanaan kegiatan. Yang kedua adalah hambatan eksternal. Adanya berbagai peraturan, ketentuan, atau perundang-undangan pemerintah, baik tingkat pusat ataupun tingkat daerah. Yang kedua, adanya dampak negatif dari pengembangan organisasi lain yang sejenis. Yang terakhir, tidak mendukungnya infrastruktur yang ada di luar organisasi tersebut. Ya, betul ada dua golongan yang menjadi hambatan dalam penerapan fungsi-fungsi manajemen, seperti hambatan internal dan eksternal. Mungkin dalam hambatan internal, manajer belum sepenuhnya memahami aspek-aspek yang berkaitan dengan fungsi manajemen. Lalu hambatan eksternal ini biasanya terdapat berbagai peraturan, ketentuan, atau perundang-undangan. Oke, bisa dilanjutkan. Selanjutnya yaitu elemen dasar manajemen. Di sini elemen dasar manajemen terbagi 4, yaitu sifat, fungsi, sasaran, dan juga tujuan. Yang pertama yaitu elemen sifat. Elemen sifat manajemen sebagai suatu seni adalah sebagai suatu keahlian, kemahiran, kemampuan, dan keterampilan dalam aplikasi ilmu pengetahuan untuk mencapai tujuan. Manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang telah disistematiskan dan diorganisasikan untuk mencapai kebenaran umum. Yang kedua merupakan elemen fungsi. Elemen fungsi merupakan perencanaan, suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk menetapkan tujuan terlebih dahulu pada suatu jangka waktu atau periode tertentu, serta tahapan atau langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Pengorganisasian adalah suatu proses dan rangkaian kegiatan dalam pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok pekerjaan, penentuan hubungan pekerjaan yang baik di antara mereka, serta pemberian lingkungan fasilitas pekerjaan yang kondusif. Setelah itu, pengarahan adalah suatu rangkaian kegiatan untuk memberikan petunjuk dan instruksi dari seorang atasan kepada bawahan atau kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal dan untuk pencapaian tujuan bersama. Selanjutnya, pemotivasian adalah suatu proses rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang atasan dalam memberikan inspirasi, semangat, dan kegairahan kerja serta dorongan kepada bawahan untuk dapat melakukan suatu kegiatan yang semestinya. Selanjutnya yaitu pengendalian atau pengawasan adalah suatu proses dan rangkaian untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui. Dengan demikian, apabila ada kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana dan tahapan tersebut, diadakan satu tindakan perbaikan. Selanjutnya adalah elemen sasaran. Elemen sasaran yaitu orang, yaitu mereka yang telah memenuhi syarat tertentu dan telah menjadi unsur integral dari organisasi atau badan tempat ia bekerja sama dengan mencapai tujuan. Terdapat mekanisme kerja dan tata cara dan juga tahapan yang harus dilalui orang yang mengadakan kegiatan bersama untuk mencapai satu tujuan. Yang terakhir adalah elemen tujuan, yaitu suatu hasil akhir yang ingin dicapai atas suatu pelaksanaan kegiatan. Dalam arti luas, tujuan mengandung hal seperti objektif, purpose, mission, deadline, standar, target, dan kuota. Tujuan merupakan rangkaian dalam proses perencanaan dan juga merupakan elemen penting dalam proses pengendalian.
Oke, saya akan mengambil poin-poin penting dari elemen dasar manajemen. Ada 4 elemen dasar manajemen, ya, seperti elemen sifat, fungsi, sasaran, dan tujuan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Abil, elemen sifat pada dasar manajemen merupakan akumulasi pengetahuan yang telah disistemasikan dan diorganisasikan untuk mencapai kebenaran umum. Lalu elemen fungsi seperti perencanaan merupakan suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk menetapkan tujuan terlebih dahulu pada suatu jangka waktu atau periode tertentu, serta tahapan atau langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Pada elemen sasaran seperti manusia ini, mereka yang telah memenuhi syarat tertentu dan telah menjadi unsur integral dalam organisasi atau badan tempat ia bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan. Lalu pada elemen tujuan, yaitu hasil akhir yang ingin dicapai atas suatu pelaksanaan kegiatan. Tujuannya merupakan rangkaian dalam proses perencanaan dan juga merupakan elemen penting dalam proses pengendalian. Ada 4 elemen dasar manajemen, yaitu sifat, fungsi, sasaran, dan tujuan. Oke, silakan dilanjutkan. Berikutnya yaitu rentang manajemen. Di sini ada span of control, span of supervision, span of authority, dan span of attention. Kemampuan manajer untuk melakukan koordinasi secara efektif sebagian besar tergantung pada jumlah bawahan yang melapor kepadanya, yang dikenal sebagai rentang manajemen atau rentang kendali. Rentang manajemen sering juga disebut dengan istilah yang ada kita lihat pada PPT ini. Ada dua alasan utama mengapa penentuan rentang manajemen tepat diperlukan, yaitu yang pertama, untuk dapat mempengaruhi penggunaan efisien dari manajer dan pelaksanaan kerja efektif dari bawahan mereka. Yang kedua, ada hubungan antara rentang manajemen di seluruh organisasi dan struktur organisasi. Oke, seperti yang sudah dijelaskan oleh Abil, bahwa rentang manajemen memiliki 4 bagian, yaitu span of control, span of supervision, span of authority, dan span of attention. Untuk rentang manajemen yang tepat memerlukan mempengaruhi penggunaan efisien dari manajer dan pelaksanaan kerja efektif dari bawahan mereka. Ada hubungan antara rentang manajemen di seluruh organisasi dan struktur organisasi. Oke, baik. Silakan dilanjutkan slide berikutnya. Berikutnya adalah faktor rentang manajemen. Faktor rentang manajemen sendiri terbagi atas 4. Yang pertama adalah kesamaan fungsi. Semakin sejenis fungsi yang dilaksanakan oleh sekelompok kerja, rentangan semakin melebar. Setelah itu, kedekatan geografis. Semakin dekat kelompok kerja ditempatkan secara fisik, maka rentangan akan semakin melebar. Ketiga, tingkat pengawasan langsung yang dibutuhkan. Semakin sedikit pengawasan langsung yang dibutuhkan, maka rentangan akan semakin melebar. Yang keempat, tingkatan koordinasi pengawasan yang dibutuhkan. Semakin berkurang koordinasi yang dibutuhkan, maka rentangan semakin melebar. Oke, baik. Jadi faktor rentang manajemen ini ada 4, yaitu kesamaan fungsi, kedekatan geografis, tingkat pengawasan langsung yang dibutuhkan, dan tingkat koordinasi pengawasan yang dibutuhkan. Rentang manajemen sering juga disebut dengan rentang kendali, yaitu berpatokan pada jumlah orang yang dikelola seorang manajer secara langsung. Dalam rentang manajemen yang lebih luas, seorang manajer memiliki banyak bawahan yang lapor kepadanya. Dalam rentang manajemen yang sempit, manajer memiliki lebih sedikit bawahan di bawahnya. Mungkin sudah cukup. Oke, bisa dilanjutkan. Berikut merupakan daftar pustaka yang menjadi sumber dari pembuatan PPT kami. Oke, terima kasih kepada Abil sudah memaparkan materi apa itu dasar-dasar manajemen. Terima kasih juga untuk moderator yang telah memimpin penjelasan materi ini.
Oke, kalau gitu bisa ditutup Eh, sekarang. sek- Sekian presentasi penjelasan materi mengenai dasar-dasar manajemen dari kami. Saya Abil Pramana sebagai pemateri dan juga Muhammad Rizky HN sebagai moderator. Eh, Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.